sarang handa adera. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini, kami bisa memuji dan menyembah nama-Mu. Kami mau datang kepadamu saat ini untuk merenungkan firman-Mu bersama-sama. Biar Roh Kudus menolong kami sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu Tuhan. Biar kami boleh memberikan hidup kami untuk menjadi murid-murid Yesus yang memuliakan nama-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah siapa yang terbesar. Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Perikop hari ini adalah lanjutan dari cerita pada perikop-perikop sebelumnya. Kita sudah melihat bagaimana Yesus pergi ke Tirus dan Sidon, lalu kemudian dia pergi ke Kaisarea Filipi, melakukan mujizat-mujizat di sana. Minggu yang lalu, saya mengatakan Yesus melayani di utara, di kaki Gunung Hermon. Dan dari utara, kemudian Yesus balik untuk menuju ke Yerusalem. Jadi perikop hari ini Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Markus mencatatkannya demikian karena puncak dari pelayanan Yesus nanti adalah dia ditangkap, disalibkan di Yerusalem dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Ditulis di Markus pasal 9 ini bahwa Yesus sengaja untuk tidak bertemu dengan orang banyak dulu karena Yesus ingin mengambil waktu untuk berbicara dengan murid-muridnya. Dikatakan di ayat 30, Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Di ayat 31, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan Yesus mengkhususkan waktu ini untuk mengajar sesuatu yang penting kepada murid-murid. Yesus tidak mau orang-orang mengetahui rute perjalanannya karena dia ingin mengajarkan sesuatu yang penting kepada murid-murid. Sesuatu yang penting itu apa? Sesuatu yang penting itu adalah Yesus ingin mengajarkan, memberitahukan kepada mereka misinya yang sebenarnya di dunia ini. Yesus ingin murid-murid tahu misinya di dunia ini itu sebenarnya apa. Dan Yesus mengatakan, dia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini adalah pesan yang sangat penting. Harusnya murid-murid mendengar ini akan terkejut dan kemudian akan terjadi diskusi atau pembicaraan yang seru tentang hal ini dengan Yesus. Dan Markus mencatat bahwa ini adalah yang kedua kalinya Yesus memberitahukan tentang hal ini kepada murid-murid.
pada pemberitahuan yang pertama, Petrus mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi. Dan Yesus menghardik Petrus, hanyalah engkau iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Pemberitahuan yang pertama itu belum cukup rupanya. Nah, itu Yesus perlu untuk mengambil waktu khusus untuk bicara lebih jelas, lebih rinci lagi kepada murid-murid tentang kematian dan kebangkitannya. Tapi menarik Bapak Ibu, ayat 31 kemudian dilanjutkan dengan ayat 32, respon murid-murid seperti apa? Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Respon murid-murid ini agak aneh. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu pesan yang penting sekali, pesan yang serius sekali. Kalau misalnya ada orang datang kepada kita, pemimpin kita datang kepada kita dan bilang, aku sebentar lagi akan ditangkap dan mati. Kita akan menanggapinya dengan sangat serius. Kita akan mencoba mencegahnya, atau kita akan meminta untuk membahas hal-hal apa yang kita harus lakukan berkaitan dengan hal itu. Tapi ketika Yesus mengatakan kepada murid-murid, murid-murid tidak paham. Murid-murid tidak paham ini maksudnya apa. Tapi mereka segan menanyakan kepadanya. Kenapa mereka segan menanyakannya? Apakah mereka takut dihardik hanyalah iblis seperti Petrus minggu yang lalu? Atau bagaimana? Kata diserahkan yang dipakai oleh Markus di dalam ayat ini adalah kata paradidotai, yang berasal dari kata paradidomi, yang bisa diterjemahkan sebagai diserahkan, atau diberikan, atau dikhianati. Oleh karena itu, pengajaran Yesus ini adalah pengajaran yang harusnya membuat murid-murid terganggu. Harusnya membuat murid-murid menanggapinya dengan serius. Dan aneh sekali kalau kemudian dicatat bahwa mereka segan menanyakannya. Yesus sedang bilang, aku akan dikhianati. Aku akan dikhianati dan dibunuh. Tapi murid-murid, malu nanya. Aneh sekali bagi saya, kelihatannya aneh sekali. Kenapa mereka segan untuk menanyakan sesuatu yang serius seperti ini? Tapi kalau kita membaca ayat selanjutnya, kita akan menemukan kenapa murid-murid segan untuk menanyakan. Di ayat 33, mereka sampai ke Kapernaum. Di ayat 33 dikatakan ketika Yesus sudah di rumah. Kata di rumah mungkin di dalam bahasa Indonesia nggak terlalu terlihat jelas kata depan di itu menunjukkan apa. Tapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya saja ditulis at the house. Kata the itu artinya rumahnya rumah tertentu. Di dalam cerita ini kita baca tadi ayat sebelumnya, Yesus tidak mau diketahui oleh orang-orang. Oleh karena itu mereka ada di rumah yang memang private, rumah yang hanya Yesus dan murid-murid yang punya akses ke situ. Dan karena memang Yesus ingin melanjutkan pembicaraan serius tadi. Ketika sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Yesus sedang bicara sesuatu yang serius, aku akan dibunuh, aku akan bangkit. Tapi murid-murid ketika itu rupanya juga sedang membicarakan sesuatu yang lain. Dan Yesus tahu mereka membicarakan sesuatu yang lain, karena itu Yesus tanya, kalian bicara apa? Ayat 34, mereka diam. Kenapa mereka diam? So, di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ini dahsyat sekali Bapak Ibu. Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang serius. Yesus ingin memberitahukan soal kematian dan kebangkitannya. Tapi pesan Yesus itu, pengajaran Yesus itu tertutupi oleh agenda lain yang ada di antara murid-murid. Murid-murid sedang membicarakan sesuatu yang bagi mereka penting. Sehingga apa yang penting yang Yesus ingin sampaikan tertutupi. Pernah mengalami hal seperti ini? Kalau orang tua dengan anak kecil mungkin sering mengalaminya. Waktunya makan, ibu akan memanggil anaknya, ayo makan. Tapi biasanya anak-anak kecil akan susah untuk disuruh makan kalau mereka sedang asik dengan mainannya. Kalau mereka sedang asik bermain, disuruh makan itu gangguan. Bagi orang tua, makan itu penting. Karena kalau nggak makan, nanti bisa sakit. Bagi anak-anak, main itu penting. Sehingga sesuatu yang penting menurut orang tua dianggap sebagai gangguan dan tidak didengarkan. Mamanya harus teriak dulu, ayo makan gitu, baru anaknya akhirnya dengan terpaksa menyeret kakinya untuk datang untuk makan. Nah itu kan lucu. Tapi wajar karena anak-anak punya pemikiran yang berbeda dengan orang tua. Apa yang orang tua anggap penting,
belum disadari oleh anak-anak sebagai sesuatu yang penting. Nah, dalam cerita Yesus dengan murid-muridnya juga begitu. Yesus sedang ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ini adalah misi Yesus di dunia ini. Bagaimana dia akan mengakhiri misinya di dunia ini. Puncak dari pekerjaan pelayanan Yesus di dunia ini. Yesus sedang ingin menyampaikan itu kepada murid-murid. Tapi murid-murid tidak bisa menangkap pesan penting yang Yesus mau sampaikan itu karena mereka sedang membicarakan hal lain yang bagi mereka penting. Artinya, ada kesenjangan antara pemahaman Yesus, apa yang penting bagi Yesus untuk murid-murid, dengan apa yang penting menurut murid-murid bagi diri mereka. Dan ketika Yesus bertanya, kalian tadi di jalan bicara apa? Mereka diam. Diam karena apa? Mereka merasa salah, tidak mendengarkan pengajaran Yesus, atau mereka merasa salah apa yang mereka pertengkarkan itu. Yesus sebenarnya tahu apa yang mereka pertengkarkan. Karena itu di ayat 35 kita bisa baca, Yesus memanggil ke-12 murid itu, Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Duduk lalu memanggil, itulah ada gestur, ayo kita mulai pelajaran kita. Dan Yesus kemudian berkata kepada mereka, ayat yang keren sekali. Barang siapa ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia itu pada dasarnya egois. Manusia ingin menjadi yang terutama. Dengan ego kita mau jadi number one, kita mau jadi nomor 1. Dan supaya kita jadi number 1, yang lain harus menjadi number 2, number 3, number 4, number 15. Yang lain harus menjadi di belakang kita, di bawah kita. Dan untuk menjadi nomor 1, apa yang kita lakukan? Kita bekerja keras untuk mendaki sampai ke puncak. Dan di dalam perjalanan untuk sampai ke puncak itu, kita nggak peduli dengan orang lain, kita singkirkan siapa yang bisa menghalangi kita untuk menjadi nomor 1. Kita tendang, kita sikut, kita lakukan apa saja supaya kita bisa menjadi nomor 1. Dan murid-murid mengalami hal itu. Mereka bertengkar siapa yang terbesar di hadapan Yesus. Jadi pertengkaran murid-murid itu adalah pertengkaran yang manusiawi sekali. Di mana-mana kita akan temukan. Di dalam gereja juga kita akan menemukan. Di sinode juga kita akan menemukan. Di dalam setiap organisasi kita akan menemukan pertengkaran dalam tanda kutip seperti itu. Persaingan untuk menjadi yang terbesar, menjadi yang nomor 1. Dan kemudian Yesus melihat bahwa murid-murid menganggap itu penting sekali. Karena itu Yesus kemudian merasa perlu untuk mengajarkan kepada mereka. Oke, kita tunda dulu bahas soal kematian dan kebangkitan. Sekarang mari kita bahas apa yang kalian anggap penting itu. Dan bagaimana Yesus mengajarkan mereka. Bagaimana Yesus mengajarkan mereka tentang menjadi yang terbesar, harusnya ini juga adalah pelajaran yang penting sekali bagi kita, gereja Tuhan, di hari ini. Bukan hanya gereja Tuhan, semua orang yang mengaku percaya kepada Kristus, penting sekali untuk mendengar apa yang Tuhan kita katakan tentang menjadi yang terbesar. Siapa yang tidak mau menjadi yang terbesar? Semua orang punya ambisi untuk menang nomor 1 dan terbesar. Karena itu dengarkan baik-baik apa nasihat Yesus tentang menjadi yang terutama. The first, kalau kata yang dipakai di perikop ini. Siapa yang mau jadi the first, yang pertama, yang terutama, yang terdahulu. Yesus mengatakan kepada murid-murid, kalau seseorang ingin menjadi yang pertama, yang terdahulu, dia harus menjadi yang terakhir. Eskatos, kata bahasa Yunani yang dipakai. Kalau mau menjadi yang terutama, mau menjadi yang pertama, terdahulu, harus menjadi eskatos dari semuanya, dan pelayan, servant, bahasa Inggrisnya, atau bahasa Yunaninya diakonos, pelayan dari semuanya. Jadi, kalau mau jadi yang terbesar, kalau mau jadi yang terutama, kalau mau jadi yang pertama, harus menjadi eskatos dan diakonos dari semuanya. Haleluya. Mau jadi yang terbesar, Yesus bilang, jadi yang terakhir. Eskatos. Kata eskatos itu artinya last, terakhir, lowest, terendah, atau least, paling sepele, paling kecil. Siapa yang mau menjadi yang terbesar, yang terdahulu, yang pertama, harus menjadi eskatos. Harus menjadi yang terakhir,
atau terendah, atau terkecil. Mau Bapak Ibu? Mau jadi terbesar? Di dalam dunia kita mau jadi terbesar. Di dalam Kristus kita juga mau jadi terbesar. Di gereja dalam pelayanan, di antara pelayanan-pelayanan yang ada begitu banyak di dunia ini, di Jogja aja, kita mau jadi pelayan Tuhan yang terbesar, hamba Tuhan yang terbesar. Bagaimana caranya? Yesus mengatakan eskatos. Jadi yang terakhir, jadi yang terendah, jadi yang terkecil. Bukan hanya eskatos, Yesus mengatakan jadilah diakonos dari semuanya. Jadilah pelayan bagi semuanya. Kata diakonos ini kemudian kita pakai dengan kata diaken, artinya pelayan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata melayani itu sebenarnya adalah kata yang rendah. Kata melayani itu adalah kata yang hina. Kenapa? Karena seorang pelayan melakukan hal-hal yang rendah dan hina. Pelayan itu bukan bos, nggak ada pelayan itu bos. Hamba itu ya hamba, bukan bos, bukan dihormati. Yang kita hormati hambanya, nggak ada hamba itu dihormati. Haleluya. Dan nanti Yesus mengatakan diakonos. Kata diakonos itu adalah kata yang humble, kata yang rendah. Dan kalau kita baca di Perjanjian Baru, selanjutnya surat-surat Paulus banyak memakai kata diakonos kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Kolose, dan dia bahkan menyebut Kristus sebagai pelayan, diakonos di Roma 15 ayat 8, atau bahkan doulos. Doulos itu lebih rendah dari diakonos. Doulos itu budak. Di Filipi pasal 2, Yesus disebut sebagai doulos. Kita, pengikut Kristus, dipanggil untuk mengikuti ajaran dan teladan Yesus. Karena itu, mari kita belajar. Mau jadi yang terbesar, mau pelayanan kita jadi yang terbesar, mau dikenal sebagai yang terbesar, jadilah eskatos, jadilah diakonos dari semuanya. Eskatos of all, diakonos of all. Menjadi yang terakhir, terendah, terkecil dari semuanya, dan menjadi pelayan bagi semuanya. Ini kan bertolak belakang. Bertolak belakang dengan apa yang kita tahu dari dunia. Kalau kita di dunia, kita diberi motivasi dan motivatornya akan mengatakan kepada kita, see you at the top. Sampai jumpa di puncak, see you at the top. Dan kita semua tepuk tangan, lalu ada yel-yelnya dan keren sekali. Kalau kita datang kepada Yesus, Yesus bilang, you wanna be the greatest, you wanna be the first. Mau jadi yang terbesar, mau jadi yang terutama, mau jadi yang pertama. See you at the bottom. Sampai ketemu di dasar, di tempat yang paling rendah. See you at the bottom, teman-teman. Kenapa? Karena the key to greatness, kata Yesus, kunci untuk menjadi yang terbesar adalah eskatos dan diakonos. Haleluya. Ini sesuatu yang mengejutkan harusnya bagi murid-murid. Dan apakah ini masih menjadi sesuatu yang mengejutkan bagi kita? Atau kita hanya manggut-manggut saja, lalu kemudian tidak melakukannya? Saya pernah bilang juga kan, kata pelayanan itu, kalau di dalam khotbah kelihatannya seperti keren. Tapi dalam prakteknya, melayani, rendah hati, nanti dulu. Malah banyak orang yang menyebut diri hamba Tuhan, menuntut standar pelayanan kepada dirinya kalau dia diundang. Bapak Ibu yang dikasih itu, apakah kita murid Yesus? Minggu yang lalu saya bertanya, siapa yang mau mengikuti Yesus? Harus menyangkal diri, pikul salib. Dan hari ini saya bertanya lagi, apakah kita murid Yesus? Apakah kita pengikut Kristus? Sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan, itu pertanyaan yang saya harus tanyakan pada diri saya. Apakah saya murid Kristus? Atau saya hanya memanfaatkan nama Kristus untuk kepentingan diri saya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan Kristen adalah pelayanan yang merendahkan diri dan melayani dari tempat yang rendah. Karena itu, kemewahan, luxury, itu bukan ciri kekristenan. Ciri kekristenan adalah salib, eskatos, dan diakonos. Ciri kekristenan adalah pelayanan yang humble, pelayanan yang melayani the least, orang-orang yang paling hina, yang paling kecil. Di Matius 25 kan serem.
Pada penghakiman terakhir, sang raja akan menanyakan satu hal aja. Sudahkah engkau melayani the least? Sudahkah engkau melayani yang paling kecil, yang paling hina? Karena itu adalah tindakan kasih yang nyata. Mengasihi adalah mengasihi mereka yang tidak bisa membalasnya kepada kita. Punya ambisi itu nggak apa-apa. Manusia kalau nggak ada ambisi nggak bisa hidup, ya kan? Nah itu saya juga punya ambisi. Tapi ketika bertemu dengan Kristus, Yesus mengarahkan ambisi kita. Ambisi kita arahnya bukan untuk memuaskan ego kita. Ambisi kita arahnya adalah menyenangkan Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Dan untuk menyenangkan Tuhan, kita melayani sesama. Itu ambisi kita. Jadi, kalau mau menjadi yang terbesar, saya mengutip iklan yang udah jadul dulu, pernah populer. Kalau mau jadi yang terbesar, pertanyaannya bagimu adalah, how low can you go? Mau serendah apa? Bisa serendah apa? How low can you go in serving others? Mau serendah apa di dalam melayani sesama? Kalau bisa menjawab itu, maka itulah ukuran kebesaranmu. How low can you go? Karena Yesus mengatakan kepada kita, see you at the bottom, bukan see you at the top. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 36, Yesus memanggil seorang anak kecil, lalu kemudian Yesus mendudukkan anak kecil itu di tengah mereka. Dan Yesus mengatakan, siapa yang menyambut, kata bahasa Yunani-nya, dexomai, siapa yang menyambut seorang anak kecil, dia menyambut aku. Dan bukan hanya dia menyambut aku, kata Yesus, dia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, seperti ini sebagaimana Yesus menempatkan anak kecil di tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu. Nah, Bapak Ibu perlu tahu dulu bahwa di dalam kebudayaan Timur Tengah, anak itu nggak ada posisinya. Maksudnya gimana? Maksud saya begini, orang-orang tua berkumpul, orang-orang dewasa berkumpul, anak itu jauh-jauh. Ada yang menulis, anak itu posisinya somewhere between women and slaves. Posisi anak itu di antara perempuan dan budak. Jadi, bukan posisi yang terhormat. Kalau masih anak, belum ada suara. Kalau masih anak, belum ada hak di dalam konteks pembicaraan sebagai manusia, gitu ya. Ini bukan soal warisan atau apa ya, jangan salah paham. Dalam konteks pembicaraan sebagai manusia, anak nggak ada suaranya. Orang dewasa yang boleh ngomong. Kalau udah dewasa baru didengar. Nah, karena itu anak tidak disambut. Nanti kalau kita baca Markus selanjutnya, kita akan lihat bagaimana anak-anak datang kepada Yesus, murid-murid marah. Anak-anak itu gangguan. Nah, Yesus mengatakan kepada murid-murid, kalian mau jadi yang terbesar, jadi eskatos, jadi diakonos. Dan ada satu lagi, sambut anak kecil ini dalam namaku, seperti ini. Apa yang sedang Yesus katakan? Kata dexomai itu artinya menyambut di dalam lingkaran kita. Menyambut dengan sepenuh hati sehingga orang yang kita sambut itu jadi bagian dari kita. Artinya kita akan melayani dia dan kita akan memperlakukan dia dengan hormat. Anak tidak diperlukan seperti itu di dalam budaya Timur Tengah waktu itu. Tapi Yesus bilang, kalau kalian mau berkenan kepada Bapa yang mengutus aku, kalau kalian mau menyambut aku, menyambut Bapa yang mengutus aku, kalian harus dexomai. Seorang anak kecil seperti ini. Wow. Ini juga pengajaran yang keras, teman-teman. Kita terbiasa menyambut orang-orang yang terhormat dan menempatkan mereka di posisi terhormat, VIP. Masuk ke gereja juga kita lihat-lihat. Kalau VIP duduk di depan, kalau orang yang biasa-biasa saja, ya salaman pun kita cepat narik tangan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terbiasa di dunia ini menyambut orang yang terlihat penting dan menempatkan mereka pada tempat yang penting. Tapi siapa yang penting di hadapan Allah? Siapa yang penting menurut Yesus di dalam sistem cara berpikir kerajaan Allah? Anak kecil. Anak kecil, little child, little children di dalam Injil itu bukan hanya bicara soal anak kecil, tapi bicara soal orang kecil. Orang-orang yang sepele, orang-orang yang dianggap sepele. Saya berharap kita tertegur oleh perikop ini. Kalau kata tertegur mungkin terlalu baik. Saya berharap kita
dihajar oleh ayat-ayat ini. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang memang sistem nilainya mengajarkan kita untuk punya kepentingan. Sehingga kita akan memperlakukan orang-orang yang kira-kira akan menguntungkan kita supaya kita dapat keuntungan dari orang-orang itu. Tapi kalau kita mau menjadi murid Yesus, ada hal lain yang kita harus ingat. Di dalam kekekalan nanti, yang Tuhan akan perhitungkan dari kita adalah bagaimana kita mengasihi orang-orang yang kecil, seperti anak-anak kecil ini. Bagaimana kita deksomai orang-orang yang dianggap sepele oleh dunia ini. Dan Yesus mengatakan, itu yang berkenan kepada Bapa. Sebagai gereja, kita tergoda untuk mendapat label gereja besar. Kita tergoda untuk mendapat label gereja yang berpengaruh. Sebagai hamba Tuhan, kita juga tergoda untuk mendapat label hamba Tuhan besar, hamba Tuhan yang berpengaruh, influential church leader. Tapi Bapak Ibu, murid-murid dalam perikop hari ini harus bertobat karena pertengkaran mereka untuk menjadi yang terbesar. Kita juga harus bertobat. Yang terbesar di hadapan Tuhan, itu yang penting. Kita bisa jadi yang terbesar di dunia ini. Tapi apa artinya kalau di depan Tuhan pekerjaan kita tidak dihitung sama sekali karena kita melakukannya dengan penuh kemunafikan. Pekerjaan kita nggak dihitung sama sekali oleh Tuhan karena kita melakukannya dengan tidak tulus. Karena kita mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri. Kita senangnya disanjung-sanjung. Tuhan disanjung yaitu nanti. Saya dulu sekarang gitu kan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita perlu bertobat. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu bukan cuma lirik lagu. Itu harus jadi gaya hidup kita. Dan ketika kita melayani, kita tidak memandang muka. Kita tidak cari orang yang penting untuk kita manfaatkan. Tapi kita layani orang-orang yang kecil dan sepele. Karena merekalah Tuhan, representasi Tuhan di dunia ini. Gak mari Bapak Ibu, mau jadi yang terbesar? Jadi eskatos dan diakonos, dan sambut anak kecil. Mau jadi yang terbesar? See you at the bottom. How low can you go? Saya berharap kita merenungkan firman ini dengan sungguh-sungguh, dan kita belajar untuk menghidupinya dalam hidup kita. Karena kita ini murid-murid Yesus, bukan murid-murid dunia. Yang terakhir teman-teman, panggilan kita adalah menjadi garam dan terang bagi dunia. Tapi apa yang kita lihat hari-hari ini? Bukannya gereja yang menggarami dunia, bukannya gereja yang menerangi dunia, tapi gereja terlalu dipengaruhi oleh dunia. Kalau di gereja ada tempat-tempat tertentu untuk orang terhormat dan tempat tertentu untuk orang tidak terhormat, maka kita sudah dipengaruhi oleh dunia. Gereja mula-mula dikagumi karena di gereja mula-mula tidak ada batas. Budak dan orang merdeka bisa duduk makan bersama-sama. Perempuan dan laki-laki diperlakukan dengan respek yang sama. Kalau di gereja kita hari ini kita perlakukan orang berbeda berdasarkan strata sosial atau dompetnya, isi dompetnya, kita dipengaruhi oleh dunia. Boro-boro menjadi garam dan terang dunia. Kalau kita digarami oleh dunia mungkin nggak mau terima ya. Kita dimicini oleh dunia. Micin, tahu micin. Dan karena itu gereja menjadi tempat yang tidak penuh kasih karunia lagi. Orang-orang yang pakaiannya nggak bagus nggak berani datang ke gereja, duduk di belakang. Di tempat yang nggak ada lampunya, biar nggak kelihatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bertobat bersama-sama. Dan biarlah hidup kita mencerminkan Kristus yang kita percayai, yang kita imani, mencerminkan Kristus yang kita mau layani. Dan biarlah pelayanan kita menjadi pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Karena kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Dan pada penghakiman terakhir nanti, Sang Raja akan bertanya, ketika aku lapar, apakah engkau memberi aku makan? Ketika aku telanjang, apakah engkau memberi aku pakaian? Ketika aku orang asing, apakah engkau memberi aku tumpangan? Ketika aku dibully, apakah engkau membela aku? Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami. Hanya itu yang kami bisa katakan. Hanya itu yang bisa kami serukan. Tolong kami Tuhan. Kami egois, kami lemah, kami bodoh Tuhan. Kami munafik, kami tidak tulus. Tentu kami butuh pertolongan-Mu, kasih karunia-Mu. Sehingga kami benar-benar bertobat di hadapan Engkau. Dan membawa diri kami untuk melayani Engkau sebagai eskatos, diakonos. Dan kami bisa menyambut anak-anak kecil, orang-orang sepele di dunia ini. Seperti kami menyambut Engkau Tuhan.
Biar firman ini masuk ke dalam hati kami dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.